Tahun 2024 sudah usai, tapi momen-momen tahun 2024 banyak yang tidak bisa kita lupakan di skena gulat profesional, khususnya WWE. Mulai dari referee yang keren, penyelesaian sebuah cerita, dan juga momen-momen turn heel yang pastinya membuat kita tidak akan lupa betapa serunya WWE di tahun 2024. Di konten GG List kali ini, kita akan bahas 10 momen yang tidak terlupakan yang terjadi di 2024. Selengkapnya di GG List channel Gilang Gulat. Kita tahu ada banyak sekali momen guys ya, tapi di video kali ini saya akan pilih 10 momen saja yang mungkin membuat teman-teman tidak bisa lupa 2024. Yang pertama adalah momen John Cena return di Money in the Bank 2024 dan mengumumkan kalau dia akan pensiun dari dunia gulat profesional selamanya. The last time is now guys ya. Ini jadi momen yang cukup mengejutkan bagi saya. Saya reaction, saya lihat sendiri, kita lihat sama-sama bagaimana John Cena datang, cukup menyenangkan. Tapi setelah saya tahu ada tulisan the last time is now, after this you can see me, itu artinya John Cena sudah tidak akan lagi muncul sebagai pegulat guys ya. Itu sebelum John Cena mengumumkan kalau dia akan jadi full timer di 2025. Mungkin agak bingung bagi saya guys ya, mau sedih atau senang. Tapi untuk saat ini kita harusnya senang guys, karena di 2025 John Cena akan bergulat cukup sering, cukup reguler, dan dia bisa disebut sebagai full timer di 2025. Akan sering muncul, mungkin akan ada beberapa potensi dream match yang akan diwujudkan oleh John Cena, dan bahkan mungkin dia akan jadi 17-time world champion in WWE, atau bahkan John Cena akan jadi seorang Grand Slam. Kita nantikan saja guys ya. Tapi nanti setelah 2025 kita harus bersiap kalau John Cena tidak akan ada lagi dalam skena gulat profesional sebagai pegulat. Mungkin dia akan datang sebagai tamu aja, atau mungkin dia akan datang sebagai ya legend aja guys. Kalau pas dia lagi slow, kalau pas dia lagi nggak sibuk guys ya, jadi artis Hollywood. Tapi yang jelas ini momen yang tidak terlupakan bagi saya dan bagi banyak fans gulat profesional di seluruh dunia. Momen penting dan tidak terlupakan berikutnya adalah momen Dominic mencium Liv Morgan. Kepentingan dari momen ini adalah sebuah pengungkapan storyline yang besar, di mana akhirnya Dominic mengkhianati maminya dan juga sekaligus membuat Rhea Ripley full menjadi babyface di sini guys ya, karena pengkhianatan oleh Dominic. Saat cerita di mana Liv Morgan membuat si Rhea Ripley cedera, disitulah momen Liv Morgan mendekati Dominic, dan saat itu Dominic agak-agak mau setia sama mami, agak belum mau begitu didekatin oleh Liv Morgan. Sempat Liv Morgan cium dia pada saat Liv Morgan menang Women's World Champion, di saat Rhea Ripley masih off, mami masih off kan ya. Ketika itu Liv Morgan semakin mendekati Dominic. Ada momen Finn Balor juga kelihatan bareng sama Liv Morgan, dan intrik-intrik serta easter egg yang diberikan kalau memang Dominic dan juga Finn Balor bersama dengan Liv Morgan ternyata guys ya. Dan diungkaplah di SummerSlam 2024 pada saat itu ternyata memang selama ini Dominic sudah kong kali kong, sudah sekongkol, dan diungkap ke publik kalau dia ada bersama Liv Morgan guys ya, dengan momen mencium tersebut. Itu pengungkapan yang besar, sebuah momen untuk menjadikan story referee ini salah satu yang bisa diingat di tahun 2024. Momen tak terlupakan berikutnya di tahun 2024 yang ketiga, yaitu Jey Uso memenangkan Intercontinental Championship guys ya. Ini single champion pertama, single title pertama yang dimenangkan oleh Jey Uso guys ya. Dia pantas dapatin ini, cuma memang momennya agak mengagetkan, tidak diduga-duga, walaupun pantas dapetinnya. Soalnya waktu Jey Uso memenangkan Intercontinental ini, Bron Breakker baru aja sekitar sebulan menang di SummerSlam guys. Malah dia dikalahkan oleh Jey Uso di sini, yang mana memang tujuannya Jey Uso menang, selain memang dia pantas, itu tujuannya untuk memperkuat story Bloodline menuju War Games, yang membuat Jey Uso kehilangan title karena Solo Sikoa dan juga New Bloodline-nya itu. Jadi ini membuat Jey Uso hanya megang title 4 minggu. Dan balik ke Bron Breakker, tujuannya lepas title dari Bron Breakker ini hanya untuk memperkuat Jey Uso dan memperkuat cerita. Alhasil orang banyak meremehkan keputusan Triple H ini, menyalahkan keputusan Triple H ini. Jadi apapun yang tadi udah excited
si Jey Uso mungkin akan jadi champion yang keren sebagai Intercontinental Champion di era ini. Tapi ternyata hanya memegangnya selama sebulan. Tapi walaupun begitu guys, momen kemenangan Jey Uso salah satu momen yang menyenangkan, momen yang mengejutkan dan bisa jadi tidak dilupakan di tahun 2024. Momen yang tidak terlupakan berikutnya adalah Bayley memenangkan Women's Royal Rumble match. Justru bukan pada saat Bayley menang title-nya di WrestleMania guys ya, tapi di mana Bayley menang Women's Royal Rumble match. Saya cukup memprediksi dan mengharapkan Bayley menang karena story-nya sangat mantap kalau saya bilang guys ya, di mana Bayley yang membuat Damage Control ketika Kairi Sane dan juga Asuka bergabung bersama Damage Control. Justru Io Sky merasa dia di atas angin dan Dakota Kai malah memihak tim Jepang gitu loh. Jadi Bayley merasa dihianati, Bayley merasa ditinggalkan, didepak lah dari Damage Control, dan ini membuat Bayley jadi punya motivasi besar, motivasi yang cukup menggairahkan untuk fans untuk melihat dia menang di Royal Rumble dan mentarget Io Sky. Tadinya dia mungkin tidak mentarget Io Sky ya guys ya, tetapi karena makin jelas kalau Damage Control tidak mau ada Bayley di timnya, jadi Bayley senantiasa dan dengan ikhlas menantang Io Sky, dan pada akhirnya dia menang title tersebut di WrestleMania 40 guys ya. Itu juga jadi momen yang keren ya. Tapi antara dua ini, momen yang paling keren adalah ketika Bayley akhirnya menang Royal Rumble match guys ya. Memang karena ini kepentingannya adalah sebuah cerita yang terasa sangat intriguing, terasa sangat memuaskan ketika memang Bayley berhasil. Tapi sayangnya memang kita tahu guys ya, setelah itu Bayley agak lemes bookingannya karena dilawanin ke Nia Jax, matchnya juga biasa aja. Jadi memang setelah menang kita merasa puas, tapi setelah itu kayak bingung, Bayley enaknya gimana lagi. Kalau dihadapin dengan Damage Control lagi akan membosankan, tapi malah dihadapkan ke Nia Jax yang memang kalau match hampir tidak pernah bagus guys ya. Momen tak terlupakan berikutnya adalah New Day menjadi tim heel guys. Kita tahu ya sebelumnya di 10 tahun lalu New Day itu emang dibuat sebagai 3 orang dengan konsep heel faction sebenarnya. Cuma kan makin berjalan mereka semakin menjadi favorit banyak fans karena memang karakter mereka yang kocak walaupun heel membuat fans mencintai mereka dan mereka pegang title cukup lama. Setelah keluarnya Biggie juga kayaknya New Day sudah bukan jadi andalan lagi, sampai di tahun 2024 ini ada gejolak di New Day yang membuat New Day ini mau pecah. Nah, momen turn heel-nya ini sangat-sangat menjadi segmen salah satu yang terbaik guys ya, yang tersolid lah guys kalau saya bilang, yang terjadi di 2024. Kita expect-nya Big E datang, memang kita expect Big E datang dan Big E menjadi pelerai. Memang terlihat pada segmen itu Big E mau seperti akan melerai, tapi ternyata malah Big E yang didepak, yang ditendang, yang diejek, yang disalahkan atas semua kegagalan dari New Day. Semua masalah yang didapat oleh New Day itu dibilang karena Big E yang cedera. Kata-kata Kofi Kingston yang bilang, "Ya, kamu mematahkan lehermu. So what?" Oh, itu jadi momen yang sangat-sangat menggetarkan hati para fans dan juga membuat kita kaget. Ternyata 10 year celebration New Day yang kita kira akan meleraikan atau bahkan mungkin akan membuat Kofi dan Xavier Woods pisah, malah ini makin membuat Xavier Woods dan Kofi kompak dengan karakter heel-nya dan resmi mendepak Big E. Selama ini kan Big E walaupun nggak pernah gulat lagi, dia nggak pernah didepak secara resmi. New Day bertahan dengan 2 orang, dengan Big E yang masih jadi bayang-bayangnya. Nah, dengan momen turn heel-nya New Day ini, Xavier Woods dan Kofi Kingston, dan mendepak Big E, secara resmi Big E udah out dari New Day dan New Day berjalan berdua doang dengan style heel-nya guys ya. Dan momen pengkhianatan ke Big E itu jadi momen yang cukup krusial, yang jadi momen penting di 2024 dan saya tidak bisa lupa dengan segmen tersebut. Momen berikutnya yang tidak kalah pentingnya dan tidak terlupakan di tahun 2024 adalah momen Damian Priest cash in Money in the Bank di WrestleMania guys. Sudah cukup lama Damian Priest pegang koper yang dimodifikasi oleh JD McDonough dan dia klaim sebagai senior Money in the Bank. Itu jadi sesuatu yang nge-carry Judgment Day selama 2023 paruh terakhir hingga awal tahun 2024 guys ya, dengan Rhea Ripley juga yang masih menjadi champion pada saat itu. Dengan Damian Priest yang
pegang cukup lama koper, orang expect kayaknya WrestleMania jadi momen cash in-nya. Dan memang Damian Priest berhasil cash in di WrestleMania 40 guys ya, dimana dia cash in dengan juga ada gangguan dari CM Punk yang feud dengan Drew McIntyre di situ. Dan ini jadi momen penting bagi Judgment Day, bagi seorang Damian Priest. Padahal mereka heel, tapi kemenangan Damian Priest cukup jadi sesuatu yang membuat penonton nge-cheers guys di momen tersebut. Dan ini momen sangat besar, momen paling penting bagi karirnya Damian Priest. Dan Damian Priest resmi disebut sebagai main eventer di momen dia menang World Heavyweight Championship ini guys ya. Dia menjadi orang kedua yang cash in di WrestleMania setelah Seth freaking Rollins guys. Kita tahu 2024 Money in the Bank tuh terbuang sia-sia karena storynya Drew dan juga CM. Enggak sia-sia sih hitungannya ya. Jadi pokoknya momen cash-nya sudah langsung didapat di malam yang sama di Money in the Bank guys ya. Dan kita tahu setelah Priest menang champion ini, dia merasa dia leadernya. Apalagi ditambah dengan Rhea Ripley yang cedera, yang title-nya direbut, membuat Damian Priest semakin jumawa dengan title tersebut dan menjadikan Judgment Day semakin gonjang-ganjing guys. Itu 2024 adalah bisa dibilang momen puncaknya Judgment Day sekaligus momen pecahnya Judgment Day. Karena 2023 kita dijejeli, kita dicekoki dengan Judgment Day hampir setiap Monday Night Raw guys ya. Teman-teman yang watch along sama saya di 2023 pasti sangat tahu bagaimana rasanya, bagaimana ngantuk dan bosannya guys ya. Tapi walaupun begitu, it's okay, momen ini tetap jadi momen yang tidak terlupakan di tahun 2024. Momen berikutnya yang paling penting juga tidak terlupakan, match favorit saya 2024 guys ya, adalah CM Punk versus Drew McIntyre, Hell in a Cell. Momen menangnya CM Punk di sini, momen penyelesaian rivalry, penyelesaian sebuah feud cerita yang jadi hal tidak terlupakan di 2024. Matchnya sendiri jadi kategori yang terbaik di GG Awards. Kalau saya bilang memang harusnya ini nomor 1 sebenarnya, tapi saya tetap menjagokan Finish the Story yang jadi nomor 1-nya untuk yang terbaik bagi GG Awards, bagi Gilang Gulat guys ya. Bukan berarti CM Punk versus Drew yang nomor 2, tetap jadi yang favorit, yang sangat mendebarkan, sangat solid dengan banyak alat-alat yang digunakan, serta darahnya Drew McIntyre, serta darahnya CM Punk juga yang sangat mendefinisikan event Bad Blood. Walau memang harusnya main event tapi dapat opening doang, ya begitulah guys ya. Memang harus dikorbankan. Tapi bukan berarti mereka matchnya biasa saja. Mereka tetap all out menunjukkan kalau mereka deserve the main event spot ya, instead of opening saja. Banyak momen penting di sana dan juga kemenangan CM Punk. Jadi sangat memuaskan bagi CM Punk sendiri, bagi banyak fans. Karena kita lihat makin menuju match Hell in a Cell ini makin terlihat kalau CM Punk yang layak mendapatkan kemenangan dengan gimmick gelang sebelumnya. Terus Drew yang lebih sering lebih dominasi CM Punk. Kemenangan yang memuaskan bagi CM Punk di Hell in a Cell dan jadi salah satu match yang bersejarah di Bad Blood guys ya. Saya berharap Bad Blood balik lagi tahun ini guys, biar ada momen Hell in a Cell lagi. Dan jangan asal-asalan ngasih match Hell in a Cell guys ya. Hell in a Cell harus jadi match yang kayak begitu, yang kayak CM Punk Drew. Itu harusnya udah standar tuh. Standar paling minimnya, paling lumayannya tuh di situ. Hell in a Cell tahun 2025 harus lebih daripada itu, atau sejajar dengan kualitasnya Drew lawan CM Punk. Story, yang paling penting tuh story guys ya, harus ditekankan untuk Hell in a Cell berikutnya. Saya expect Hell in a Cell akan balik lagi, maybe di Bad Blood lagi, atau mungkin nama event lainnya. Momen penting berikutnya yang tidak terlupakan di 2024 adalah Roman Reigns yang return di SummerSlam 2024. Setelah 4 bulan Roman Reigns gak muncul setelah kalah dari Cody Finish the Story, banyak fans yang menunggu Roman Reigns karena banyak yang bahas kayaknya Roman Reigns akan babyface karena Solo mengambil alih ketika Roman Reigns tidak di WWE guys. Memang ceritanya mengarah ke situ sangat jelas guys. Ambil alihnya Solo secara sepihak ini tentu akan membuat kedatangannya Roman Reigns menjadi lebih ditunggu sebagai babyface. Tanpa Roman Reigns harus memperlihatkan kalau dia babyface, harus berpromo babyface, harus muncul setiap minggu.
dia sudah diasumsikan banyak fans akan return sebagai babyface dengan apa yang terjadi pada Solo yang mengorbankan Jimmy Uso dan juga Paul Heyman. Tentu Roman tidak akan tinggal diam. Dia muncul di momen main event match Cody melawan Solo Sikoa, guys ya. Dia datang sudah dinantikan oleh fans dengan musik yang spektakuler, epic. Ini jadi momen penting. Saya juga happy melihat Roman kembali. Dan kita menyaksikan finally sejak beberapa tahun lamanya kita kembali melihat Roman Reigns as the babyface, as the favorite, the original tribal chief. Dan momen return itu aja sudah jadi momen yang historik di tahun 2024, guys ya. Padahal dia off 4 bulan loh itu. Dia return langsung bersejarah. Karena memang build up yang dibuat WWE dengan Solo dan juga New Bloodline-nya ini membuat fans itu gatal pengen membuat Solo ini dihajar oleh original tribal chief-nya, guys ya. Yang mana ini mengantarkan ke cerita Bad Blood, menuju War Games, dan menuju Raw on Netflix di 2025. Momen penting dan juga tidak terlupakan di 2024 adalah momen The Rock menyiksa Cody, guys. Oh, ini sesuatu yang cukup tidak expect kita. The Rock bisa sebrutal itu. Tadinya The Rock return di day one jadi favorit, jadi yang diinginkan oleh fans. Apalagi ditambah The Rock mention head of the table. Dia kayak menantang Roman Reigns. Dia kayak membuat fans excited karena akan dapat WrestleMania Roman versus The Rock. Rencananya mau begitu. Tapi dengan Cody yang menang Royal Rumble, dengan Cody yang banyak didukung oleh fans dengan hashtag We Want Cody, ini membuat gejolak di tubuh WWE dan terpaksa rencana The Rock versus Roman Reigns harus di cancel. Membuat Cody versus Roman Reigns terjadi. Dan WWE harus memutar otak membuat The Rock menjadi heel dengan menunjukkan kalau dia bukan The Rock yang sebelumnya. Dia menjadi The Rock the final boss dengan menampol Cody di sana. Dan terlihat akan ada match main event malam pertama tag team dengan Seth Rollins si Cody, dan malam kedua Cody lawan Roman Reigns. Momen di mana The Rock menghajar Cody sampai berdarah-darah, memecut Cody, menghantam Cody di parkiran, itu jadi momen paling kuat menunjukkan betapa brutalnya, betapa heelnya The Rock menuju WrestleMania, guys ya. Jadi kayak The Rock pun ya menghajarnya itu tidak ada batasan. Dia ngomong ngeluarin huruf FUCK juga nggak masalah, guys. Soalnya ini jadi kayak ada kesan shootnya, ada kesan di mana The Rock ini melakukan itu dengan puas, dengan balas dendamnya. Karena kan kita tahu dalam real backstage-nya The Rock pengen lawan Roman, tapi gara-gara banyak fans Cody menginginkan Cody yang lawan Roman, jadinya The Rock nggak jadi. Jadi kayak WWE memperlihatkan kemarahan The Rock yang sebenarnya itu kayak gitu loh. Untungnya The Rock berperan sebagai heel ini tetap maksimal, tetap sebagai profesional. Dia menjual match ini, dia menunjukkan betapa komitmennya dia untuk mensukseskan WrestleMania 40. Memang kita nggak dapat The Rock versus Roman yang memang kita harapkan di 2023, guys ya. Tapi saya pribadi waktu saat itu, teman-teman tahu sendiri, saya lebih memilih Cody. Karena kita tidak suka aja seseorang tiba-tiba datang langsung menginterupsi. Dan banyak fans yang menyebut kalau karakter final bossnya The Rock ini salah satu karakter terbaik yang pernah The Rock perankan di WWE. Dan momen terakhir yang tak terlupakan jelas sekali, yaitu finish the story. Kalau kita buat list momen terbaik, hal besar di 2024, match terbaik, pay-per-view terbaik, pasti WrestleMania 40 finish the story pasti masuk ke nomor pertama atau yang paling terbaik, guys ya. Tidak usah diperdebatkan lagi menurut saya, tidak perlu dibanyak penjelasan lagi kalau saya bilang finish the story is the best moment of 2024 in WWE, guys ya, dimana Cody Rhodes yang bisa akhirnya menunjukkan, mematahkan semua keraguan, mematahkan semua orang yang berpikir Roman akan mecahin rekor kelanjutan megang champion lama. Cody finish the story-nya dan memuaskan semua Cody Crybabies, semua hashtag We Want Cody di momen WrestleMania 40. WrestleMania XL jadi lebih bersejarah. Ditambah lagi kehadiran pegulat-pegulat yang memang ada backstory-nya dengan Bloodline, yang jadi kunci mulusnya Cody ngepin Roman dan memenangkan
Undisputed WWE Championship. Terlepas dari bookingannya Cody Rhodes setelah itu, but the moment itself dari 1 tahun 2 tahun sebelumnya dan diselesaikan dengan maksimal membuat saya yakin dan saya pun pribadi memilih Cody Rhodes finishing the story is the best moment of 2024 dan jelas tidak terlupakan. Dari 10 momen tadi, menurut teman-teman yang mana yang paling tidak dilupakan? Komen di bawah. Atau ada momen lain yang tidak ada dalam list, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Demikian konten GG List. Thank you.